Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kusnia, NIM 2017-40-2066, kelas 3 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi, evaluasi, dan penilaian dalam pendidikan. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Pengertian administrasi evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Edwin Ward dan Gerald W. Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Yang dimaksudkan evaluasi adalah untuk menentukan nilai sesuatu, dan dari hasil evaluasi kita dapat menentukan apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Dan kata lain, evaluasi itu dapat menunjukkan suatu kualitas tertentu. Yang selanjutnya yakni evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Adapun pengertian program itu dalam kamus sendiri, yang pertama yakni program adalah rencana. Yang kedua yakni program adalah kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Dan yang selanjutnya yakni fungsi dan juga tujuan dari evaluasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa evaluasi itu digunakan dalam berbagai bidang kegiatan, antara lain dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan, kegiatan supervisi, kegiatan seleksi, dan kegiatan pengajaran. Sehingga tujuan dari evaluasi itu memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik anak didik sehingga dapat diberikan bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Nah, adapun tujuan evaluasi program yakni secara umum antara lain yang pertama yakni untuk mengumpulkan atau memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan program. Yang kedua yakni untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program. Yang ketiga untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam penyusunan langkah-langkah atau kebijakan yang akan ditempuh dalam periode berikutnya. Yang keempat yakni untuk menghindari gangguan atau hambatan serta menjamin efektivitas dan efisiensi kerja pada periode berikutnya. Adapun fungsi dari evaluasi program yakni yang pertama, bagi pelaksana program berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban tugas. Yang kedua, bagi lembaga atau badan yakni yang membawahi pelaksanaan program mempunyai data akurat sebagai bahan pengambilan keputusan, yang khususnya untuk kepentingan supervisi. Yang ketiga yakni bagi evaluator luar, itu dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan tertentu. Adapun ruang lingkup evaluasi yakni yang menghubungkan apa dan berapa lama evaluasi yang akan dilaksanakan, yang meliputi elemen yang bersangkut paut dengan pelaksanaan pendidikan, yaitu kurikulum, strategi, dan metode pembelajaran, alat-alat atau media, siswa dan guru. Maka kegiatan evaluasi ini memerlukan informasi. Yang pertama, mengenai tujuan diadakannya program, strategi dan perencanaan, proses dan pelaksanaan, hasil dan dampak. Adapun jenis-jenis evaluasi, yang pertama yakni short term evaluasi, yakni dilakukan sebagai kegiatan check up terhadap treatment baru yang diintrodusir. Waktu yang digunakan paling lama 1 minggu. Yang kedua yakni medium term evaluation, yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu proyek kurikulum yang dapat dilaksanakan antara 1 sampai 4 tahun. Yang ketiga yakni long term survey,
yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap sekolah yang melakukan suatu program dengan menggunakan berbagai instrumen. Tujuannya untuk mengumpulkan data secara terus-menerus tentang standar pencapaian tujuan pembelajaran di semua tingkat dan semua bidang pembelajaran. yakni pengertian administrasi penilaian dalam pendidikan. Menurut Marito tahun 2012, proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Adapun konsep dasar dari penilaian pendidikan sendiri ini, kita sudah paham bahwa proses pendidikan di sekolah itu selalu melibatkan unsur penilaian. Namun, keberadaan penilaian unsur ini tidak senantiasa dapat memberikan fungsi yang bersifat komprehensif bagi sekolah, terutama yang menyangkut perbaikan dan pengembangannya. Adapun penilaian pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi sehingga seorang pimpinan dapat menyusun suatu kebijakan terhadap suatu program yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan. Setiap orang yang terlibat dalam pendidikan, bagaimanapun macam ruang, lingkup, keputusan pendidikan itu, keputusan tersebut memerlukan informasi yang lengkap dan tepat. Adapun selanjutnya yakni tujuan dan sasaran penilaian pendidikan. Yakni yang pertama, untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja. Yang kedua, untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran untuk menghindari situasi-situasi yang dapat merusak. Yang keempat, yakni untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Adapun sasaran penilaian yang dimaksud yakni segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Menurut Andini tahun 2013, sasaran penilaian untuk unsur-unsurnya itu meliputi yang pertama input. Input itu untuk mengetahui pribadi seorang siswa yang utuh dapat dilakukan macam-macam bentuk tes sebagai alat untuk mengukur. Adapun tesnya yakni salah satunya adalah dengan tes intelijensi atau sering dikenal dengan intelligent attention. Yang kedua yakni transformasi adalah unsur yang terdapat dalam transportasi yang semuanya dapat menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Adapun transformasi itu menjadi objek penilaian antara lain dari kurikulum atau materi, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan atau media, sistem administrasi, guru dan personal lainnya. Yang ketiga yakni output adalah penilaian terhadap lulusan suatu sekolah kurikulum untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut dengan tes pencapaian atau assessment test. Adapun selanjutnya yakni fungsi penilaian. Fungsi penilaian pada akhir satuan pelajaran itu ditekankan pada perbaikan proses belajar mengajar yang diselenggarakan berdasarkan satuan pelajaran tersebut. Penilaian pada akhir program pengajaran mempunyai fungsi yang berlainan. Fungsinya ditekankan pada penentuan keberhasilan belajar setiap murid. Penentuan semacam itu biasanya dilakukan untuk keperluan pemberian nilai rapor, penentuan kenaikan kelas, seleksi dan sebagainya. Adapun fungsi penilaian dalam proses pembelajaran yakni yang pertama sebagai bahan diagnosis dan pengembangan dari hasil penilaian itu dapat digunakan sebagai dasar mendiagnosis kelemahan dan keunggulan siswa serta hambatan yang menyertainya. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kualitas pembelajaran siswa.
Yang kedua yakni sebagai bahan seleksi dari hasil penilaian. Itu dapat digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa menurut jenis jurusan atau jabatannya. Yang ketiga yakni sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas dari hasil penilaian. Itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah siswa yang bersangkutan dapat naik kelas atau tidak. Sebagai wujudnya yakni seperti nilai atau skor dalam rapat siswa. Nah, yang keempat yakni sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan diri dari hasil penilaian, yaitu digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Adapun kesimpulan dari materi ini, yakni evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Dan penilaian pendidikan merupakan suatu proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup orientik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan lainnya. Dan penilaian hasil belajar oleh peserta didik itu dilakukan secara berkesinambungan, yakni bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun fungsi penilaian ini jika dikaji lebih rinci, yakni menurut Purwanto dalam Arifin 2012, yang pertama yakni untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yakni untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen yang dimaksud yakni tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber pelajaran, dan prosedur serta alat evaluasi. Untuk keperluan bimbingan atau bimbingan konseling atau BK, hasil-hasil penilaian dalam kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswa-siswanya itu dapat dijadikan sumber informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing, seperti halnya untuk membuat diagnosis mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan atau kemampuan siswa, untuk mengetahui dalam hal-hal apa saja atau sekelompok siswa memerlukan pelayanan remedial. Dan sebagai dasar dalam menangani kasus-kasus tertentu diantaranya siswa, dan juga sebagai acuan dalam melayani kebutuhan siswa dalam rangka bimbingan karir. Dan yang terakhir yakni untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan sehingga pihak sekolah itu dapat mengembangkan proses pembelajaran di masa yang akan datang agar tercipta suasana yang lebih baik dan kondusif. Adapun tambahan atau contoh dari input, yaitu yang pertama itu seperti kemampuan seorang siswa yang akan mengikuti program dalam memasuki sekolah. Guru itu akan melihat kemampuan siswa. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau aptitude test. Dan yang kedua ini kepribadian, adalah sesuatu yang biasa terdapat di setiap diri manusia dengan menampakkan kepribadian itu dari sikap tingkah laku yang dimiliki manusia. Alat untuk mengetahui kepribadian itu disebut tes kepribadian atau personality test. Dan yang ketiga yakni sikap-sikap itu termasuk ke dalam bagian dari tingkah laku yang dimiliki manusia. Namun ada hal yang lebih menonjol dari sikap yang sangat dibutuhkan dalam sebuah pergaulan agar dapat mendapatkan informasi dari pergaulannya. Itu alat yang dapat mengetahui keadaan sikap sering dinamakan tes sikap atau attitude test. Dan yang sudah tadi disebutkan bahwa adanya tes intelijensi, yaitu sebenarnya
IQ itu bukanlah intelijensi. IQ itu berbeda dengan intelijensi karena IQ itu hanya angka yang memberi petunjuk mengenai tinggi rendahnya intelijensi seseorang. Dengan pengertian ini, maka kurang benar jika ada orang yang mengatakan IQ jongkok, karena IQ hanyalah berupa angka. Mestinya IQ rendah itu diartikan bahwa angkanya rendah. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.